Oke, kita isi bensin dulu. Oh, self service ternyata. Oke, 30. Gimana nih? Oke, mantap. Iya, sih. Alright, kita sudah isi bensin. Harinya rada krimis nih guys. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi ke channel motovlog gua, dia motovlog. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Dan seperti yang kalian lihat di sini, gua pagi hari ini di hari Minggu ini sebenarnya rencana mau San Mori, tapi malah harinya kurang mendukung. Tapi ini agak gerimis-gerimis aja sih. Mudah-mudahan kamera gua aman ya. Oke, jadi di video kali ini gua pakai Honda Vario 160 yang terbaru, all new, warna merah, dan ini tipe yang non ABS. Langsung saja. Jadi sebenarnya ini udah ada janjian juga sama teman-teman yang lain, bakal ketemuan di Indomaret seberang mah. Udah isi bensin sebanyak 30.000, lumayan lah. Tadi sisa 1 batang. Karena harinya hujan nih guys, jadi mau nggak mau gua pakai motor Matic, dan udah janjian juga sama teman-teman yang lain buat pakai Matic juga. Mungkin di video kali ini gua mau sedikit review sama first impression bahwa Vario 160 ini di bawah riding ya. Jadi kalau misalkan untuk spesifikasi, kalian bisa lihat di layar video gua untuk spesifikasinya, dan gua nggak bisa jelasin satu-satu. Dan seperti yang gue bilang, ini motornya non ABS, jadi makanya kenapa ini di bagian depan masih ada pengunci rem belakang. Jadi otomatis motor ini masih memakai pengereman belakang tromol. Jadi beda dengan versi ABS-nya yang memakai cakram. Kemudian ini secara desain ada yang bilang ini motor sebenarnya kelihatannya besar, cuma apa ya, nggak terlalu besar-besar amat sih menurut gue ya. Dan masih enak dipakai juga. Di desain Vario 160 ini bentukan bodi itu lebih agresif kalau menurut gue ya, ketimbang Vario yang sebelum-sebelumnya. Karena yang 125 sama 150 itu kan kalau nggak salah desainnya hampir sama. Nah kalau 160 ini sudah dibikin beda nih, dan benar-benar all new. Oke, sorry kepotong nih guys. Ini gua tikum dulu, kita nunggu teman-teman di sini. Nah, seperti yang gue bilang, ini desainnya tajam-tajam nih guys, tajam-tajam. Dan kalau dari desain Vario-Vario sebelumnya itu kan untuk bagian sini itu dibikin sama Honda itu dia menekuk ke dalam, sedangkan ini dibikinlah agak melebar keluar. Jadi makanya kenapa kelihatannya itu agak gede, padahal nggak gede-gede amat gitu. Nah ini yang gue bilang tadi, ini versi non ABS, jadi dia masih pakai tromol, bukan pakai cakram gitu ya. Kemudian ini warna apa nih ya? Sebenarnya warna doff, warna merah. Jadi kalau yang ABS itu dia untuk logo-logo ini kalau nggak salah ya, kalau gua nggak salah itu dia ada agak sedikit timbul gitu, sama di sini untuk logo Hondanya. Kalau untuk di non ABS di sini dia masih stiker, masih pakai stiker nih, cuma masih bagus aja gitu. Untuk lampu semuanya sudah LED otomatis ya. Di sini ada DRL, lampu DRL-nya. Coba kita nyalain aja deh. Nah, ini dia udah keyless. Nah, sini dia DRL LED, kemudian lampunya di sini. Terus kalau misalkan kita lampu sen, dia di sini, dia lampu LED juga. Keren sih. Matic yang nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga, tapi keren. Kemudian untuk lampu jauhnya dia nyalanya di sini gini guys, bagian ujung sini. Nah kalau kita matikan, nah jadi lampu dekatnya ada di bagian tengah. Seperti yang gue bilang, ini sudah keyless, jadi nggak pakai kunci-kunci manual lagi. Di sini ada tempat cantolan barang. Kemudian di sini ada bagasinya nih. Untuk bagasi sendiri dia cukup dalam loh guys. Jadi kalau misalkan kalian mau taruh HP nih, misalkan kalian mau taruh HP, itu muat tuh. Nah
sampai nyimpan ke dalam banget tuh. Terus ini sudah ada colokan charger USB, jadi tinggal colok aja, tinggal colok kabel USB-nya, jadi nggak pakai tambahan lagi, jadi tinggal colok. Kemudian di sini juga ada bagasi nih, lumayan dalam juga, dan di sini dia kayak agak nutup gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lagi jalan terus kena lubang, setidaknya mengurangi barang yang kita taruh di sini itu keluar gitu. Maksudnya dia lompat keluar gitu, jadi ada penahannya di sini. Kemudian kita lihat, tadi sudah lihat juga sih ya waktu di pom bensin, untuk bagasi lumayan besar, cukup lah buat satu helm mungkin ya, satu helm half face. Di sini tangki bensinnya dia masih di belakang, masih di bawah jok. Kemudian speedometer dia sudah full digital, cuma di sini informasinya ya lumayan lengkap lah, ada odometer, ada RPM gitu ya, RPM. Terus di sini ada kilometernya, ada jam juga, indikator bensin ada. Kemudian di sini icon-icon yang lain juga ada, kalau misalkan sen kiri, kemudian sen kanan. Terus ada indikator lampu jarak jauh. Kemudian untuk bagian select ini lumayan banyak menunya. Jadi di sini ada kilometernya, kemudian ini ada trip A, trip B, kemudian ini konsumsi rata-rata, kemudian ini voltase dari aki, lumayan nih, ini normal 12,3. Nah udah gitu doang. Nah ini sebenarnya sudah diservis satu kali, servis gratis resmi ya. Jadi nggak tahu nih kenapa tiba-tiba ada oil change ini. Nah jadi di motor Honda kalau misalkan dia udah mencapai 1000 dari waktu pertama kali beli, itu bakal ada notifikasi oil change, yang artinya kita harus ganti oli di 1000 km pertama. Dan sini ada jam sudah 8.45 nih. Oke, kemudian ini ada macam engine cut off, gua lupa nih istilahnya apa. Jadi dia bisa mati sementara gitu ya. Kemudian dinyalakan, tinggal kita mulas gas sedikit aja, dia langsung nyala lagi. Cuman ini dalam keadaan off, jadi fitur itu nggak nyala di saat kita berhenti di lampu merah atau apa gitu ya, dia nggak nyala. Kecuali kita on kan, diketik ke bawah gitu. Nah untuk lampu belakang sendiri mikanya full merah ya, nggak kayak motor-motor yang lain yang mikanya bening. Jadi full merah. Jadi kita nyalakan, nah begini tampilannya. Dan sebenarnya ini kayak bentukan lampu PCX nih guys, jadi kayak ada bentuk X nya gitu. Kalau kalian ngeliat ya, kalau gua ngeliat sih kelihatan kayak bentuk X. Oke guys, mari kita lanjut lagi. Udah mulai agak siang nih. Di sini ada Adul, ada Dwi, ada si Alfi, ada Om Erwin, dan 3 teman yang lain. Alright, nah nih duduknya agak ke belakang gini ya, biar nggak mentok kaki ke bagian dashboard. Nah jadi posisi riding seperti ini guys, jadi masih aman ya lutut gua ya. Untuk orang dengan tinggi 180 ini masih terbilang nyaman untuk dikendarai. Tapi kalau gua agak maju, nah ini kaki gua mentok nih ke bagian dashboard, jadi kan kurang enak gitu ya. Makanya gua agak mundur nih duduknya. Untuk handling ini cukup nyaman. Dengan ukuran ban ini standarnya depan berapa ya, 100 atau 110 gitu ya per 70, dan belakang 120 per 70. Untuk besar cakram depan dibandingkan dengan yang ABS, kalau yang non ABS ini dia ukurannya 190 mm, kalau yang ABS itu sekitar 220, agak lebih kecil sedikit lah ketimbang yang versi ABS. Pengereman ini juga oke, walaupun rem belakang masih tromol, tapi cukup pakem juga, apalagi rem depan ya. Untuk lewat jalan macet-macetan ini masih terbilang oke, masih bisa dikendalikan, masih bisa selap-selip sana sini. Ini gua tarik sedikit nih. Jadi untuk torsi sendiri nggak segila ini sih, apa, Honda ADP 160 yang pernah gua pakai. Jadi nggak sejambak ADP, tapi untuk di Honda Vario 160 ini lumayan oke lah untuk torsi sendiri. Lumayan kenceng guys. Jadi kalau mau daily ride atau dibawa touring kayaknya juga enak sih Vario 160 ini. Untuk kapasitas bensin kalau nggak salah itu sekitar 5,5 liter. Awalnya gua pikir malah Honda Vario 160 ini berat gitu guys, ternyata enggak. Yang berat itu masih dipegang sama ADP sejauh ini ya, sejauh gua pernah memakai maksudnya. Kalau PCX 160 sih gua nggak tahu, karena nggak pernah
test ride dan nggak pernah bawa juga. Handling nyaman, posisi riding juga nyaman. Jadi bisa dibilang kalau soal sportinya ya ini bisa bersaing lah sama Aerox 155. Dan kalau dibandingkan dengan Aerox, untuk leluasa kaki sih masih enakan Vario 160. Karena untuk Vario 160 kan untuk tangki bensin kan dia kan masih di bawah jok tuh. Sedangkan kalau Aerox kan di depan. Jadi kayak space buat kaki itu kayak minim banget gitu, kanan dan kiri gitu doang. Nah sedangkan kalau di Vario lebih luas, lebih lega gitu guys, lebih enak untuk naruh kaki gitu. Jadi overall untuk Vario 160 ini sebuah matic sporty dari Honda yang menurut gua ini nyaman untuk dipakai, mau itu harian mau perjalanan jauh. Karena untuk posisi riding ini cukup nyaman aja sih, nggak terlalu tegak, pokoknya nyaman lah, intinya nyaman. Dari pengereman juga pakem, untuk suspensi juga enak, nggak yang terlalu keras dan nggak yang terlalu lembek juga. Cuman ya mungkin kalau untuk space bagasi aja sih yang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu besar banget. Jadi kalau misalkan memang mau touring, mau dibawa touring dan mau bawa bawaan banyak, kayaknya perlu tas atau pasangin box mungkin, tapi gua nggak tahu ya Vario 160 dipasangin box kayak gimana. Tapi kalau buat harian doang sih ini sudah dibilang cukup, karena untuk menaruh barang-barang juga bisa di depan nih. Jadi kita coba nyelip ya, kita coba nyelip. Kenceng boy, buat nyelip ini kenceng. Wuhuu. Wah enak banget tarikannya, buset, luar biasa. Kita coba selip lagi nih. Lancar jaya. Wih. Enak banget dibawa ngebut. Wih, luar biasa. Enak sumpah.